Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Ini harapan selamat kembali berjumpa lagi bersama saya Rahman, ditemani Kang Etrix TV Channel. Wah, ini luar biasa ini dengan Kang Ajeng. Kang Ajeng ini ketemu lagi kita bertiga di tiga sekawan ini, bukan tiga sekampung tapi tiga sekawan. Ini saya ada di telepon spesial sama Kang Etrix ini tuh bertamu lagi di rumahnya. Kebetulan dia bilang kopinya mau dikasih habis. Saya mampirlah di sini. Pas kebetulan di kantor ini dia sempat ganti baju. Ini minta maaf sebelumnya ini buat loker, serasa loker karena mungkin warnanya beda dengan Matrix ya. Waduh, ini kayak pengawal ini. Saya kawal lagi Matrix ini. Harapannya nanti ke depan Reza juga bisa dikawal seperti ini. Diapit Matrixnya. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kita mau apa nih, pembahasan hari ini apa nih kira-kira Matrix bagusnya nih. Yang jelas jangan di luar daripada kontes, tetap Reza kita orbitkan Reza terus. Nah itu dia. Kira-kira bagaimana nih, apa yang mau dibahas nih? Seluruh penggemar Reza dimanapun berada, kita tahu bahwa tanggal 17 Desember ada acara konser di Bandung. Jadi bisa dihadiri di sana. Oh, ini konser ini tanggal 30 November ya? 17 Desember. Ini free diperpanjang sampai maksudnya tiket ya? Ya, Tanggal Oh, iya. 30 sampai tanggal 30. Ini banyak harga, macam-macam harganya nih. Ini nanti Reza live bersama Inka Christina. Inka Christi Desember 17 2022 di Grand Australia Hotel. Wah, luar biasa nih. Jadi buat rekan-rekan semua yang berkesempatan, yang punya hajatan ini ketemu dengan saat juga kita Reza tidak foto, silahkan menghadiri live musik. Ini live musik ini kalau dilihat ini apa namanya, bintang kehidupan dalam Indonesia. Iya. Di sini dihadiri oleh Inka Christi. Ini dihadiri oleh artis papan atas ini, Inka Christi nih, yang dikenal suaranya yang wah bagus juga ini, yang hampir sama ini dengan Tapi sekarang berada di sini berarti saya mempersilakan ngopi dulu. wah, tamu saya ini, tamunya Ini ada gambar, ada suara apa yang sebelah saya ini. Itu penikmatnya Reza memang ini luar biasa. Tapi ini penawaran kami kita akan dulu. Apa kopinya? Tapi kalau minum kopi ini kamu tuh biasa kalau jangan rokok ini. Nah, itu lagi. Ini harus banyak ketemu, ini banyak bercuap-cuap yang Matrix ini, karena banyak pengalaman ilmu yang bisa didapatkan dari Matrix ini. Dan kami berharap semoga Teh Inka Christi bisa berduet sama adik kita Reza. Amin. Judul Cinta Kita. Judul cinta kita ya, Matrix. Ya, pernah dia berdua ya sebelumnya? Belum pernah berdua dengan Matrixnya. Kemarin dengan waktu tampilnya di cafe Handrock itu. Itu pernah Kita pernah ya. Ini kita mau lihat ini sampai di mana ini keistimewaan lagu dan suaranya nanti ketika dia muncul ini antara Inka Christi sama-sama penyanyi slow rock ini. Iya. Kira-kira bagaimana nanti ke depan, seru atau bagaimana? Kalau seandainya ini Inka Christi dengan Reza berduet dengan lagu Cinta Kita. Wah, Luar biasa. seperti kembali ke era tahun. Tapi Langsung tunggu dulu Kak Matrix. Ini judul lagu Cinta Kita yang dibawakan Inka Christi ini yang kayak bagaimana kira-kira? Demi cintaku padamu. Itu Wah, pernah. iya. Pernah. Saya paham. Teknik Erdilan bawakan itu. Iya. Gimana? Oh gitu ya. Demi cintaku padamu. Wah, ini harus dilihat dulu ini konsepnya nih. Engkau berada. Kemana engkau akan kubawa? Coba lihat di situ. Apa itu? Cinta Kita. Hah? Cinta Kita. Cinta Kita. Nah, ini Cinta Kita. Duet Nike. Coba nih. Nike. Kita duet Nike. Demi. Iya. Iya. Duet Nike. Inka Christian. Ya.
ini apa namanya? Ini YouTube ini salah satu channel apa namanya? Nah, ini pernah Teh Ika Kristi duet sama almarhum Ika Dila, tapi itu dalam bentuk video editing. Oh iya Yang sudah diedit. Kan di sini sudah meninggal dia lagunya. Tapi sebelumnya itu, aduh, ini kami tersi berdulu nih. Coba tampilkan suaranya sebentar. Ini ketika dia ini pernah memang menyanyikan lagu ini. Nika Dila, almarhum Nika Dila pernah menyanyikan lagu ini. Ya, coba kita coba bagaimana, soalnya saya ini apa namanya? Saya soalnya belum terlalu ini karena apa namanya baru mendengar juga yang dari comeback terus ini. Luar biasa ini. Wah, ini lagu favorit ini zaman-zaman 90-an ini kamu terus ya. 80-an 90-an ini. 60-an. Nah, ini udah memang fans berat saya juga dulu ini ke Kristina ini. Kak Kristi, siapa lagi satu yang penyanyi rock lagi Indonesia ini yang sebelumnya itu? Ini kan sebelumnya lagunya dari Malaysia, Army. Army ya. Iya. Ini kan pernah duet sama-sama ini. Iya. Di sini langsung Nika yang balas. Nih. Tuh. Oh iya. Ini lagu-lagu ini. Nanti ini jika mereka berduet nanti di live di konser Bandung akan seru. Wah, ini kembali ke suasana baru ini, kembali mengingatkan di era 90-an, muncul kembali di era 2000-an. Nah, ini luar biasa. Saya mau tanya dulu sama Kang Ajeng. Dari tadi Kang Ajeng, lagi. bagaimana dengan lagu ini Kang Ajeng? Untuk lagu ini Ya. Mantap ya. Kalau duet dengan siapa tadi? Nika Kristi. Nika Kristi. Ya. Ini nih kayaknya Kang Ajeng ini kurang fit dia Lagi ada lagi burung flu. ya, lagi kena flu burung. Flu burung. Kita Kayak suaranya agak serak-serak sedikit. Ini kalau Kang Ajeng menyanyi, waduh, di atas nyanyi nih. Ini dari Kak Daeng Rahman ini dia setelah mendengar lagu Teknika dia merinding. Saya lihat dari tadi dia. Iya, ini merinding saya. Saya akan buat dia merinding lagi. Ini kalau orang saya menyanyikan lagu ini di sana bagaimana? Nah, dibalas sama Teh Ika Kristi. Ini kami terakhir merinding lagi saya ini. Udah merinding lagi. Jadi kalau menurut pendapat Kang Ajeng dengan Kang Rahman ini, jika mereka berdua duet di sana nanti, penontonnya itu bukan naik gimana ya? Seakan-akan terbawa di suasana era tahun 90. Wah, pastilah, pasti. Dan seakan-akan suara itu ada lagi. Oh iya. Kalau menurut kami bertiga ya. Gitu. Iya. Itu ibarat kata reinkarnasi kembali. Iya. Reinkarnasi yang Akan hidup kembali itu. Ya, Ya. kembali. Ya, hidup kembali. Ini sekarang ini kan lagu-lagu yang tenar, lagu-lagu yang tren sekarang ini kan oleh pendatang-pendatang baru itu kan cuma, maksudnya bukan cuma ngumpul dewa, tapi rata-rata juga lagu yang di cover sekarang ini kan rata-rata lagu-lagu yang lama dimunculkan kembali. Nah, inilah keuntungan kita di Gamelan Kris karena dimunculkan seorang Reza mampu membawakan itu. Ini keuntungan kita ini yang hobi menyanyi atau mendengarkan lagu-lagu di era 90-an atau 80-an. Iya. Nah, ini Tuhan menitipkan kita ini orang yang punya suara bagus ini. Bayangkan suara ini akan hadir kawan-kawan tanggal 17 Desember nanti. Kalau bisa kawan-kawan semua kita hadiri di acara Reza di sana tanggal 17 Desember nanti. Ini kami presiden ya loh. Tadi bicara di kopi tidak cuma satu. Oh iya, silakan dulu. Saya mau dengar ini mereka berdua. Silakan. Soalnya asik dengan suaranya. Ya, silakan. Lupa ini ya ini. Jadi lupa kopi. Kopi dilupa. Silakan. Terbawa dengan suasana era 90-an. Nah, ini kami presiden. Nah, kebetulan kemarin saya melihat itu yang sebelum saya mengorbitkan yang apa namanya, Ya. kita membahas tentang masalah lagu-lagu Makassar. Pernah saya sebelumnya saya sampaikan itu, saya punya doa dan harapan ternyata terkabul.
bahwasanya Reza ada pernah saya upload lagu Makassar itu dulu di video sebelumnya. di video sebelumnya, dan saya punya harapan mudah-mudahan Reza sendiri live membawakan lagu-lagu Makassar. Ternyata Ada. saya merinding saya mendengar ketika dia menyanyikan itu, karena kita ini kan perantau ini kan. Saya menonton channelnya Abang tadi malam sampai habis. Di situ Abang menjelaskan secara rinci, secara detail arti dari makna lagu itu. Ya. Jadi saya sendiri yang Jadi memang luar biasa nih karena memang satu jalur dari sana, satu daerah, satu kampung dari sana. Jadi itu saya sempat kaget pas masuk di beranda saya, wah ini Reza menyanyikan lagu Makassar ini. Ini itu lagu-lagu yang dibawakan di Kometris semuanya. Itu kan lagunya Udin Liders yang dinyanyikan oleh Udin Liders. Udin Liders ini salah satu penyanyi top Makassar ini. Ya. Jadi dengan dia nyanyikan itu, ini tambah view-nya ini, tambah banyak ini Reza ini, karena memang orang Makassar sendiri menunggu itu, menantikan itu. Kapan Reza bisa menyanyikan lagu-lagu Makassar? Ternyata baru ini diorbitkan sudah lagu yang dinyanyikan oleh Reza. Ini luar biasa, makanya kembali orang-orang Makassar memview besar-besar ke bawah Reza, dan memang itu terbukti kan. Saya salut dengan itu. Wah, luar biasa. Padahal kalau lihat itu kan, studionya begitu sederhana, tapi memang suaranya, itulah kalau memang suara bagus, apapun bentuknya, ya begitu kira-kira kamu Mas. Ya begitu. Jadi mau dia studionya bagus, tidak bagus pun, tetap sama, nggak ada perubahan di suara. Karena waktu Reza menyanyikan itu bukan di studio musik untuk latihan di sana. Nah, itu berarti keren nih, suara ini memang luar biasa ini, luar biasa. Jadi sampai saya kalau arti sebenarnya itu Kometris itu memang salah satu lagu yang diciptakan atau diberikan mungkin khusus untuk Reza, karena sekarang Reza kan mendalami itu. Jadi posisinya seorang anak dari kecil sampai dewasa, dia sama-sama dengan orang tuanya dibesarkan sampai dia mengetahui ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang buruk, ini yang tidak buruk. Seperti itu. Jadi ketika dia sudah beranjak dewasa dan mendapatkan nilai sendiri dalam vokalnya, dia beransur-ansur meninggalkan, bahkan dia sudah meninggalkan Makassar sendiri sampai di Jakarta. Jadi ketika dia menyanyikan itu memang kembali mengenang sosok orang tua dalam arti ibu. Kalau artinya itu Kometris bisean tamparang itu bahasa artinya. Nah itu bisean bukan orang Makassar. itu bisean itu artinya perahu. Tamparang itu kalau dalam artian sebenarnya itu tidak memiliki laut. Berarti berlayar tanpa air laut. Biasanya seperti itu ya. Dia memiliki sesuatu kemampuan, maksudnya dia memiliki barang itu, tapi dia tidak punya kemampuan untuk itu. Maksudnya untuk saya merindukan sesuatu. Istilahnya nih, ibarat kata dia itu pengen ketemu dengan orang itu, tapi karena terbatas dengan sesuatu hal. Jadi dia ungkapkan rasa rindunya itu melalui lagu. Cocok. Itu kemarin saya nonton di situ karakter adik Reza ini menyanyikan lagu itu, dia tidak memakai baju yang agar nantinya si sang ibu di sana menonton itu masih Reza yang dulu, bukanlah Reza yang dibilang sudah itu. Tapi memang Kometris kalau kita lihat dari lagu itu sendiri, pendalamannya itu sendiri, luar biasa. Kalau arti dalam Makassarnya itu ketika dia menyanyikan itu kan saya tahu persis ini Kometris ini. Apa makna daripada bahasa-bahasa itu. Jadi itu kalau orang Makassar sendiri tidak semua bahasa Makassar dia kuasai sampai tingkat tinggi. Karena ada level-levelnya dalam bahasa Makassar itu, ada halusnya, ada kasarnya. Jadi ketika Reza sendiri, tempatnya Reza ini kalau bahasa Makassarnya itu agak kasar dia. Jadi penyampaiannya begitu agak kasar dia. Karena memang dia Depok itu memang begitu. Ini dari antara Bulukumba, Bantai, Jenepon, Totakala sampai Goa. Maros masuk Maros, itu bahasanya memang sama rata, tapi ada bahasa yang halus. Ya itulah yang dinyanyikan tadi Reza itu bisa tamparang itu. Itu memang bahasanya tingkat tinggi dia. Jadi kalau orang mengartikan dalam istilahnya setengah-setengah mengartikan itu akan dari tempat lain.
lari tempat lain. Nah, itu begitu kan. Kemarin saya cari di Google apa makna dari lagu ini sebenarnya. Ternyata memang benar. Ya. Seperti itu maknanya. Adik Resa mungkin kerinduannya itu sangat mendalam untuk ketemu sang ibunda yang jauh di sana. Iya, karena saya sempat reaksi itu malamnya bahwa ada judul di saya situ Resa apa namanya ya, menginginkan dia ketemu dengan sang ibunda atau sang orang tua yang dari kecil dia membesarkan sampai besar. Selama ini kan ada Resa ini kan tidak pernah kemana-mana nih, nggak pernah meninggalkan Makassar dan dia tidak pernah berpisah dengan orang tuanya. Nah itulah dia akan dengan sebuah lagu ketika mungkin ya ini yang saya tanda tanya besar nih kemarin kesini. Minta maaf sebelumnya ya, karena kalau di daerah Jeneponto khususnya itu ataupun daerah Makassar lah yang sekitarnya, tidak semua orang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, tidak semua. Jadi kenapa Resa harus menyanyikan lagu itu? Lagu apa namanya, Makassar harus membawakan itu, dan saya punya keyakinan suatu saat Resa akan membawakan lagu Makassar. Ternyata betul terbukti kamu dengan konten-konten sebelumnya saya itu terbukti. Ternyata dia membawakan perasaannya dengan lagu Makassar. Orang pasti memang benar ini, karena Udin Leaders juga menyanyikan ini memang perasaannya. Tak perlulah dibungkir kalau Udin Leaders menyanyikan. Oh iya, karena memang artis terkenal di Makassar. Nah, itu luar biasa. Makanya saya juga terima kasih banyak ini buat para manajemen ini. Kalau di bagian lagu Bugis itu yang terkenal di sana Tajudin Nur juga. Ya, itu terkenal ya. Bugis. Ya, karena Tajudin Nur adalah salah satu pencipta juga. Salah satu fans saya juga. Dan ada nomornya dengan saya. Wah, ini. Kalau Karena kan juga fans juga ya. Iya, karena Tajudin Nur dari dulu itu. Tapi waktu saya masih kecil. Iya. Karena saya orang Bugis. dia itu saingannya di sana dulu penyanyi Makassar kan ada Iwan Tompo. Tompo ya. Tompo. Dan siapa namanya lagi nih yang penyanyi legendaris juga itu. Termasuk ibu siapa ya, orang Takalar yang menyanyikan apa namanya lagu Makassar Jenaka, termasuk itu juga salah satunya. Banyak yang penyanyi legendaris Makassar itu yang top dan sampai sekarang masih sempat menyanyikan lagu-lagu mereka. Sempat tampil juga dengan usia seperti itu, tapi suara masih stabil, masih ini. Jadi nanti nih launching kedepannya ini Desember ini mudah-mudahan sukses dan berhasil, itu harapannya. Harapan kita semua jika ada waktu untuk ke sana, semoga harapan kita untuk Resa Lover yang berada di Malaysia atau dimanapun bisa menghadiri acara 17 Desember di Bandung. Ya, ini luar biasa ini. Ini kalau di Palu ini bukan menghadiri lagi nih. Ada nih kalau di itu apa namanya? Pasang tenda di sana nih. Dulu kita berbipar dia bertenda di sana nih. Tapi sayang dari Palu ke Bandung itu sangat jauh. Kalau jalan kaki itu 1 tahun. Kalau naik pesawat itu modal banyak ya. Ya, silakan minum kopi dulu. Kopi. Pak Ajeng, Pak Adeng minum kopi dulu. Bismillah. Ini sengaja kita minum kopi biar nanti lagunya tidak kena copyright. Iya betul juga ya. Itu ini anunya ini. Berarti tandanya nih. Iya, tanda biar tidak kena copyright ya. Semangat terus ya kamu Ya, jadi apalagi pembahasan berikutnya? Ya nanti kita sambil melihat kapan nanti kita akan membahas. Intinya Dan Rahman, channel Dan Rahman dan Matrix ini tetap akan berkepanjangan, berkesinambungan. Selagi Resa masih. Pokoknya tidak ada hentinya, Resa tetap di hati, itu aja. Siapapun itu ya. Siapapun. Kira-kira kalau ada yang mirip suaranya sama ya pendatang baru bagaimana? Ini saya sempat nonton channel, nggak tahu saya punya channel itu, tapi sempat muncul di beranda saya. Itu di situ ada muncul bahwa salah satu orang yang menyanyi mirip dengan suara Nika Ardila. Nah, itu mungkin dia, bagi dia pandangannya dia, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Terserah, itu kan hak individu untuk menilai orang. Nah, tapi bagi saya, siapapun yang akan nanti lagi muncul di beranda saya tidak akan berdaya hati, tetap di hati. Tetap Itu aja kalau Matrix.
Kalau Saya saya, juga tidak tahu yang mana itu. Saya tidak yang lain. Saya tetap Reza. ya, nah, jadi ibaratnya Apapun. begini Kak Metris. Apapun yang terjadi. apapun yang terjadi. Gimana? Jadi begini Kak Metris, kalau saya punya pribadi sih. Ya, gimana? Ibarat kata kita berjalan di 5 orang ini. Saya punya jempol ya, Kak Metris, saya punya jempol. Ketika 4 orang ini saya tidak mengenal mereka dan datang menyerupai suara yang sama dengan jempol saya ini. Tidak akan pernah saya berpihak karena saya adalah pencinta sejati. Kalau ibarat kata saya adalah NKRI harga mati di Reza. Nah, itu. Itu yang moto yang paling mantap. Ini yang saya jempol. Jadi apapun orang bilang, wah tidak sama, itu asumsi Anda bahwa katakan itu Reza tidak seperti itu. Tapi bagi saya, di hati saya sudah tertanam bahwa Reza itu seperti itu. Jadi tidak bisa dipungkiri. Orang lain bisa berasumsi, oh silakan itu urusan Anda. Tidak ada urusan dengan Rahman. Oh gimana Menteri? Betul. Iya. Jadi kita berjalan sama-sama kita berjalan, tapi kita mau lihat endingnya siapa yang akan sampai di puncak ketika itu. Silakan mengorbitkan semua idola, silakan mengorbitkan sampai. Tapi saya tidak akan pernah bergeser dan berengah hati. Kita cuma satu, Reza, dan Reza tetap di hati. Reza dan Reza di hati kita kopi. Kita kopi Reza. Ya, seperti itu Kak Menteri. Tetap Reza di hati. Jadi memang kalau dari Rahman punya channel ini Kak Menteri memang dari awal kontennya. Dari awal konten. Konten sampai sekarang jam ini juga nggak ada perubahan, nggak ada konten di luar daripada itu, tetap Reza. Ini Jadi saya potong dulu Pak. Seandainya nanti Reza konser di Palu, bagian pengamanan tidak mungkin orang lain. oh saya dong, saya di luar. Pasti. Ketika saya mendengar ini kan kalau namanya orang sudah dikenal dan sudah terkenal, jauh-jauh hari sebelum itu kan sudah ada pemberitahuan. Ya. Dia kan ada apa namanya kayak poster, spanduk bahwasanya akan ada konser atau apa segala macam di sini. Nah, ketika itu sudah terjadi, saya akan mencari tahu di mana tempatnya, kapan dia datangnya. Saya akan mencari tahu. Itu sudah pasti. Pengamanan dalam bentuk VIP. nah, ya. Wah, VIP, sejajar lah. Kalau perlu saya menghadap bagaimana caranya supaya bisa masuk di situ. Kalau pakai Kalau Matrix langsung di belakang. Iya. Ini harapan kita ini mudah-mudahan itu terkabul dan tercapai bisa Reza tampil di sini ya. Harapannya yang Rahman juga seperti itu. Ini salah juga kalau mungkin saya berkepanjangan umur panjang, ada mungkin kesempatan balik ke kampung halaman ini, Matrix ini. Tetap Saya akan Berarti kita bersua mau balik ke bersama. Jadi Ponte ini ceritanya. Ya, saya akan usahakan untuk bersua. Kalau saya dengar Reza sudah ada di sana, saya pasti bertepatan di sana. Saya akan upayakan dengan semaksimal. Alhamdulillah. Semoga bisa bertemu. Amin. Kalau bertemu, tolong sampaikan salam. sampaikan salam. Ya, udah pasti lah, udah pasti. Itu sudah ini pengorbitan saya ini kalau dari awal berjalan sampai sekarang ini dari Kametris ini semua usaha dari Kametris, bukan Daeng Rahman tanpa apa-apa, tanpa dukungan dari rekan-rekan semua terutama Kametris ini. Saya apresiasi, saya hormat sama Kametris ini. Luar biasa. Saya hormat sama Lord Krisalover yang berada di mana-mana. Iya, ini. Jadi saya ditamu ini apa atau apa nih? Tuan rumah ini Kametris ini. Bisa dikatakan tamu, bisa dikatakan tuan Tuan rumah rumah. karena datang tadi undang. Dua sisi. Pulang tadi jemput. Bulan tadi antar. Oh iya, datang tadi undang, Pulang tadi antar. pulang tadi antar. Karena kemarin di kontennya dia, datang tadi apa? Dipanggil, pulang juga tadi antar. Begitu juga sini. Jadi baku balas ini. Balas. kata-kata. Jadi ini ada nih. Tetapi penutupnya adalah Kopi lagi. Kopi. Pertama yang sambil minum kopi ini. Pembahasannya Kametris ini luar biasa. Tapi sebenarnya saya aneh nih, kurang pede saya di Kametris ini. Konten reaction ini kayak begini modelnya, kayak kurang bebas saya. membuat satu konten kan kita harus lihat dulu dia punya profil sejarahnya bagaimana. Nanti kan kita komentari di sana. Oh gitu ya. Tapi kemarin kita bikin konten itu bagus. Iya. Ini aneh nih, bukan apa-apa ya, karena satu permintaan dari Kametris katanya
ini Den Rahman sama Kang Ajeng ini setiap bertamu nggak pernah ini kelihatan ini tentara atau kentara ini, nggak Iya, jelas ini. iya, Jadi iya. ini bukan apa-apa ini buat lovers space dan dimanapun berada ini. Ini bukan karena kemauan Den Rahman, tapi ini karena permintaan ini dari Kametris ini. Saya Permintaan sudah- dari saya untuk datang ngopi di sini. Nah ini, jadi Begitu. saya sudah lunas utang saya nih, Ya. saya lunas utang saya karena saya sudah datang bertamu pakai dinas, harusnya pakai dinas lah. Jadi berkat Kametris sih, luar biasa nih. Mungkin ini saja Kametris atau nanti kita ada sesi berikutnya lagi nih. Nanti kita ketemu lagi dengan sesi berikutnya. Nah, berarti Kametris yang tuan rumah berarti dia yang membuka pintu, berarti dia harus menutup pintu ini. Silakan Kametris ini. Oke, terima kasih kepada abang saya yang di sebelah kiri, Daeng Rahman, dan abang saya yang di sebelah kanan, namanya nama aslinya sebenarnya. Oh iya, Ajeng saja. Ajeng, ya. Pak Ajeng. Pak Ajeng ini yang murah senyum. Senyum Mungkin bahana. ya senyum bahana. Karena ada gambar, Cara suara speakernya di sebelah. Suara speaker lagi dulu lagi. Ya. Teman-teman semua, mungkin saya akhiri dulu perjumpaan kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya di channel Daeng Rahman. Satukan hati, salam reseloper seluruh Nusantara. Hormat. Wah, ini luar biasa ini. Mantap.